Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kuliah kita tentang materi kuliah ekonomi nuklir. Pada kesempatan ini Anda sekalian, saya akan menyajikan materi kuliah melalui channel YouTube ini untuk melanjutkan kuliah kita yang sempat tertunda pada pertemuan lalu. Pada kuliah kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita dengan judul praktek penentuan harga. Yang pertama kita akan bahas tentang penentuan harga beberapa jenis produk. Suatu perusahaan itu lazim menghasilkan produk itu beberapa jenis, sehingga praktek penentuan harga terhadap beberapa jenis produk, begitu pula menjual produknya dalam lebih dari satu pasarnya, sehingga pemahaman terhadap praktik penentuan harga harus memperhitungkan praktik penentuan harga aktual. Nah, tujuan dari penentuan harga yang lazim adalah tentu untuk memperoleh laba, meningkatkan penjualan, memperoleh dan menarik konsumen, dan stabilitas harga. Nah, kita lihat bagaimana penentuan beberapa harga jenis produk dengan keterkaitan dengan permintaan. Produk-produk yang dijual perusahaan itu dapat memiliki keterkaitan sebagai barang substitusi atau komplementer. Nah, penentuan produk yang memiliki keterkaitan itu harus mempertimbangkan dampak perubahan harga. Salah satu produk tersebut terhadap permintaan produk lain untuk mencapai maksimisasi laba dengan penetapan harga dan output berbagai jenis produk secara bersamaan dan tidak terpisah. Nah, hubungan antara permintaan atau demand interrelationship itu mempengaruhi keputusan penentuan harga oleh perusahaan penghasil beberapa produk melalui pengaruhnya terhadap pendapatan marginal. Nah, perusahaan penghasil dua jenis produk, misalnya A dan B, itu memiliki fungsi permintaan, yaitu persamaan yang menunjukkan bahwa pendapatan marginal masing-masing produk itu berhubungan dengan perubahan pendapatan total akibat penjualan produk itu sendiri dan perubahan pendapatan total akibat penjualan produk lain. Nah, tanda positif yang diperoleh pada persamaan penghasil dua jenis produk, misalnya produk A dan B, itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penjualan salah satu produk itu akan meningkatkan
jumlah penjualan produk lainnya, sehingga kedua produk itu bersifat komplementer. Artinya begini, kalau salah satu dari produk itu meningkat penjualannya, maka penjualan produk lain itu juga ikut meningkat, maka pasti kedua barang itu bersifat komplementer. Nah, sebaliknya jika kita menemukan nilai negatif atau maka itu menunjukkan bahwa peningkatan penjualan salah satu produk justru akan menurunkan penjualan produk lain, sehingga bisa disimpulkan bahwa kedua produk itu bersifat substitusi. Artinya kalau ada dua produk yang kita buat, ya, kemudian yang satu meningkat penjualannya, yang lain menurun, itu berarti barang itu bersifat substitusi, karena dengan membeli barang yang satu, misalnya barang A, itu sudah memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak usah lagi membeli barang B. Nah, jadi keputusan penentuan harga dan output itu harus memperhitungkan pengaruh total, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh marginal, ya, marginal silang, ya, dari perubahan harga sebuah produk. Nah, selanjutnya bagaimana pemanfaatan kapasitas pabrik dan penentuan harga produk optimum. Alasan terpenting suatu perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk adalah pemanfaatan kapasitas pabrik dan kapasitas produksi dengan pendapatan marginal produk-produk tersebut itu lebih tinggi dari biaya marginalnya, sehingga laba akan meningkat. Jadi perusahaan akan menghasilkan produk baru sesuai dengan urutan tingkat laba yang dihasilkan sampai dengan pendapatan marginal, dan biaya marginal dari unit terakhir produk yang paling kecil, labanya mencapai nilai yang sama atau maksimasi laba, ya, dengan beberapa produk, ya, terjadi, yaitu terjadi saat misalnya 3 buah produk A dan B misalnya dengan C, di mana masing-masing pendapatannya itu, pendapatan marginalnya itu menunjukkan kesamaan, ya. Jadi terjadi equal marginal revenue. Sehingga permintaan suatu produk, kalau itu digambarkan dalam sebuah kurva, itu semakin kanan akan semakin elastis dan harga setiap produk itu semakin rendah. Sedangkan MC semakin meningkat sehingga laba per unit semakin berkurang. Terus bagaimana penentuan harga optimum produk gabungan proporsi tetap? Suatu produk perusahaan yang memiliki keterkaitan permintaan dan produksi disebut produk gabungan. Nah, produk gabungan ini dibedakan menjadi dua, yaitu produk gabungan dengan proporsi tetap. Contohnya, ya, ternakan, ya, sapi,
di mana daging sapi dan kulit sapi menghasilkan proporsi satu variabel. Yang kedua, misalnya produk gabungan dengan proporsi berubah-ubah variabel ya. Contoh pengolahan minyak bumi ya, yang menghasilkan bensin, bahan bakar cair, dan produk lainnya dengan proporsi tertentu sesuai dengan ketentuan perusahaan. Nah, produk gabungan proporsi tetap dianggap sebagai paket produksi sehingga tidak ada cara yang rasional untuk mengalokasikan biaya paket tersebut ya, ke dalam masing-masing produk paket. Nah, di samping itu produk tersebut juga dapat memiliki permintaan dan pendapatan marginal tersendiri sebab tingkat output optimal produk gabungan proporsi tetap ditentukan saat penjumlahan vertikal pendapatan marginal masing-masing produk itu sama ya, dengan biaya marginal tunggal ya keseluruhan paket. Jadi kalau digambarkan itu menunjukkan bahwa permintaan dan pendapatan marginal, misalnya produk A dan produk B yang merupakan produk gabungan dengan proporsi tetap, maka kurva pendapatan marginal total adalah penjumlahan vertikal kurva marginal A dan marginal B. Tingkat output optimal bagi produk A dan produk B itu dicapai saat biaya marginal produk gabungan terdapat berpotongan dengan pendapatan marginal produk gabungan, sehingga diperoleh kurva permintaan ya, di mana misalnya ya perusahaan hanya menjual 45 unit pada saat total revenue maksimum saat marginal B sama dengan 0 dan membuang sisa unit untuk produk B. Sekarang bagaimana penentuan harga optimum produk gabungan proporsi variabel? Nah, produk gabungan proporsi variabel lazim terjadi atau substitusi dalam proses produksi untuk memaksimumkan laba. Nah, pada penentuan harga optimum produk gabungan proporsi variabel ada transformasi produk, yaitu berbagai kombinasi produk A dan produk B yang diproduksi oleh suatu perusahaan pada setiap tingkat biaya total. Nah, ini terjadi karena sumber daya produktif tidak dapat disesuaikan secara sempurna untuk menghasilkan produk A dan produk B ya, sehingga
peningkatan pendapatan total atau total revenue yang sama terjadi jika penjualan dilakukan pada harga konstan. Jadi laba dimaksimumkan atau output optimal dicapai pada saat kurva insorvenue itu bersinggungan dengan kurva total cost tertentu. Selanjutnya kita lihat apa itu diskriminasi harga ya. Diskriminasi harga ini adalah penentuan harga yang berbeda-beda terkait kuantitas yang berbeda pada sebuah produk. Waktu yang berbeda untuk setiap konsumen yang berbeda, tetapi bukan berdasarkan perbedaan biaya. Nah, tujuan dari diskriminasi harga ini adalah untuk meningkatkan penerimaan dan laba total, ya, guna meningkatkan penjualan dan biaya total tertentu dengan mengambil sebagian atau seluruh surplus konsumen. Contoh pemanfaatan diskriminasi harga, misalnya praktik penentuan harga energi listrik ya dan gas untuk rumah tangga dan bisnis, praktik penentuan harga jasa profesional, kesehatan dan hukum, praktik penentuan harga yang lebih murah untuk pertunjukan di hari libur dan hari kerja, praktik penentuan harga jasa potong rambut, angkutan umum, tiket pesawat, praktik penentuan harga tarif penginapan hotel dan lain sebagainya. Namun ya, perbedaan harga yang terjadi ini karena perbedaan biaya dan jumlah yang berbeda, waktu yang berbeda, kelompok konsumen juga berbeda, pasar berbeda, tidak dapat ya pasarnya juga berbeda ya. Kalau pasar berbeda itu tidak dapat disebut dengan diskriminasi harga. Jadi diskriminasi harga tidak boleh menunjukkan adanya perbedaan biaya. Apa syaratnya untuk penetapan diskriminasi harga? Yaitu perusahaan mempunyai kemampuan mengendalikan harga produk. Artinya perusahaan persaingan tidak sempurna. Kemudian elastisitas harga, permintaan produk itu harus berbeda untuk jumlah produk. Jumlah produk yang berbeda pada waktu yang berbeda, kelompok konsumen yang berbeda, atau dalam pasar yang berbeda. Kemudian jumlah produk, ya, waktu penggunaan produk, kelompok konsumen atau pasar produk itu dapat dipisahkan. Nah, diskriminasi yang harga itu ya kita bisa bagi menjadi ada diskriminasi tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga ya. Nah, apa itu diskriminasi harga tingkat pertama atau first degree price discrimination? Yaitu untuk menunjukkan penetapan harga setinggi mungkin ya bagi setiap unit produk yang dijual secara terpisah. Kemudian diskriminasi tingkat kedua yaitu lebih lazim dan praktis ya, yang menunjukkan penentuan harga per unit yang sama untuk sejumlah atau sekelompok produk tertentu ya pada setiap konsumen, kemudian memberikan harga lebih murah per unitnya untuk sejumlah atau sekelompok tambahan produk. Kemudian ada diskriminasi tingkat ketiga, yaitu menunjukkan ya penentuan harga yang berbeda-beda untuk produk yang sama dalam pasar yang berbeda.
sehingga pendapatan marginal dari unit terakhir yang dijual dalam pasar sama dengan biaya marginal untuk menghasilkan produk tersebut. Persyaratan dari diskriminasi harga tingkat ketiga ini adalah perusahaan harus memiliki kekuatan monopoli, elastisitas harga permintaan harus berbeda-beda untuk masing-masing pasar dan pasarnya dapat bisa dipisahkan. Perusahaan yang menjual produk di luar pasar yang berbeda, yaitu pasar A misalnya dan pasar B, akan memaksimumkan laba total dengan menjual produk pada setiap pasar sama dengan biaya marginal untuk menghasilkan produk tersebut. Ya, sehingga margin A, margin B, dan margin C sama. Nah, kalau margin A lebih besar dari margin B, maka perusahaan ini akan memperoleh keuntungan jika meredistribusi penjualan dari pasar B di pasar A sampai terjadi margin A sama dengan margin B. Nah, kondisi ini sudah laba sudah bisa dimaksimumkan dan sebaliknya. Ya. Kemudian ada namanya dumping. Dumping ini adalah diskriminasi harga yang diterapkan antara pasar domestik dan pasar luar negeri, di mana penetapan harga di luar negeri itu lebih murah dibandingkan harga dalam negeri karena elastisitas permintaan luar negeri lebih tinggi untuk memperoleh laba yang lebih besar. Nah, elastisitas permintaan luar negeri yang lebih tinggi menunjukkan tingkat persaingan yang tinggi antara negara produsen yang diakibatkan oleh faktor tarif impor atau hambatan perdagangan lain. Nah, diskriminasi harga internasional atau dumping itu menunjukkan kurva permintaan monopolis di pasar domestik dan kurva permintaan monopolis di pasar luar negeri. Diskriminasi harga internasional itu menyebabkan dumping atau persisten dumping yang terdiri atas predatory dumping, yaitu penjualan sementara produk yang harga di bawah biaya produksi untuk menyingkirkan produsen pesaing dan harga kemudian dinaikkan untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh dari kekuatan baru monopoli. Yang kedua ada sporadic dumping, yaitu penjualan produk sekali-sekali dengan harga di bawah biaya produksi untuk menghabiskan kelebihan produksi yang bersifat sementara tanpa perkiraan sebelumnya, tanpa harus menurunkan harga dalam negeri. Kalau terjadi sporadik dumping, tentu ini akan menguntungkan konsumen. Namun, ancaman terbesar dumping adalah yaitu pengurangan impor, sehingga menyebabkan produksi dan laba dalam negeri domestik itu menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian ada penentuan harga transfer yang didasari atas kebutuhan pengendalian yang cenderung meningkatkan biaya komunikasi dan koordinasi antara divisi-divisi yang berbeda atau desentralisasi dan pembentukan pusat penghasil laba perusahaan yang berskala besar.
Tujuan dari harga transfer ini adalah untuk mengefisiensi masing-masing divisi, karena harga yang dibayar di divisi perusahaan produk antara yang dihasilkan divisi lain itu akan mempengaruhi output ya setiap divisi dan output keseluruhan, dan transfer mempengaruhi tingkat laba divisi yang terlibat sehingga dapat menjadi insentif untuk efisiensi operasional divisi. Nah, penentuan harga transfer ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu penentuan harga transfer produk antara tanpa pasar eksternal, kemudian penentuan harga transfer produk antara pasar persaingan sempurna, dan penentuan harga transfer transfer produk antara pasar persaingan sempurna, dan penentuan harga transfer produk antara pasar persaingan tidak sempurna. Saya kira Nanda sekalian cukup saja dulu ya untuk kita hari ini. Saya akhiri, nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.